Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi video aku dan kita ketemu lagi secara online. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau tanya dong, teman-teman lagi pada ngapain nih saat nonton video aku? Semoga udah pada selesai ya, udah pada santai jadi bisa nontonin video aku sampai selesai. Karena untuk video kali ini durasinya panjang banget. Semoga teman-teman gak bosen ya. Terima kasih. Sampai kelupaan di sini teman-teman pada absen dulu yuk, dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku. Jadi kita bisa sambil kenalan di kolom komentar. Boleh yuk tulis di kolom komentar teman-teman dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku. Oke, untuk video kali ini aku nggak bikin video masak-masak karena udah seminggu full. Kemarin aku masak-masak besar terus, masak untuk acara keluarga, masak untuk pesenan, masak untuk teman kerja suami aku juga. Dan sekarang saatnya aku untuk beberes dan bebersih rumah aku yang udah kayak kapal pecah teman-teman. Oke, yang pertama aku pegang ini adalah ganti spray dulu. Pokoknya yang pertama aku pegang adalah bagian kamar dulu. Rasanya tuh kayaknya udah nyaman aja gitu ya. Kalau ngelihat kamar udah rapi, udah bersih, apalagi baru diganti spray tuh rasanya bikin pengen rebahan terus ya teman-teman. Nah, ini aku juga sekalian mau ganti untuk sarung bantalnya. Mohon maaf kalau bantalnya itu udah banyak pulaunya. Aku belum bisa move on dari bantal lama aku karena emang enak aja gitu. Aku lebih senengnya pakai bantal yang agak lepek gitu ya teman-teman, dibandingin yang tinggi kayak gini tuh malah sakit di leher belakang aku. Nah, ini udah selesai, lanjut aku mau rapi-rapin aja nih di kamar. Aku beberes di sini teman-teman boleh dong sambil cerita di kolom komentar. Kalau teman-teman biasanya itu beberes rumah lebih seringnya start dari mana dulu? Kalau aku lebih senangnya itu beres-beres kamar dulu. Jadi biasanya kalau habis selesai bangun tidur yang aku pegang itu kamar dulu, baru yang lainnya. Rasanya tuh enak aja gitu kalau udah kamar rapi. Dan ini aku masih pakai bed cover yang sama ya teman-teman. Mohon maaf ini warnanya belentang-belentong kamar aku, biarin aja dah ya. Aku punya bed cover cuma satu ini, sebenarnya punya dua tapi yang satu diminta ibu aku, ya udah. Jadi aku kasihin aja dan ini aku punya baru. Alhamdulillah. Nah, ini sekalian aku juga mau elap-elap untuk meja nakasnya ini. Banyak banget yang tanya, Mbak Nia meja nakasnya beli di mana? Aku order di Shopee ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau yang sama persis kayak aku, teman-teman minta request bagian handle lacinya dibikin bulat-bulat kayak kancing gitu ya, karena aslinya itu dia handle-nya nggak seperti itu. Dan untuk harga meja nakasnya itu kalau nggak salah harganya 350 atau 360 ribuan gitu teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang ini aku mau nyambi nyuci karena kan nyucinya pakai mesin, jadi bisa disambi-sambi untuk pegang kerjaan yang lain. Seperti biasa di sini aku tim yang suka pakai sabun cuci rencengan atau sasetan ya teman-teman. Karena menurut aku kalau aku pakai yang botolan itu boros. Akunya pakainya tuh nggak punya perkiraan gitu ya. Karena nih, adakah teman-teman yang satu tim sama kayak aku, lebih seneng atau lebih suka pakai sabun sasetan karena khawatir takut boros? Oke ya, ini untuk cucian aku giling 2 kali karena emang lumayan banyak banget teman-teman cucian aku. Dari kemarin-kemarin aku sibuk hanya pegang pesenan masak terus sampai rumah tuh nggak aku bersihin ya. Paling ya cuma disapu pel biasa gitu aja tanpa diberesin yang lainnya. Nah, ini aku juga mau beres-beres untuk paketan yang di bawah meja. Banyak banget paketan yang aku terima ya teman-teman, belinya doang, bukanya males banget kadang aku itu. Tapi ini sebelumnya aku mau bersihin meja dulu karena ini ada bekas tumpahan kopi suami aku. Jadi di sini mau aku lap-lap aja. Karena malas gerak ya udah, yang ada aja adanya tisu basah, aku ngelapnya pakai tisu basah aja. Ngomong-ngomong, ini aku beli tisu basah pas live Shopee kemarin gitu ya teman-teman, dan itu aku dapat harga 20.000, aku dapat tisu basah itu 5 pieces teman-teman, 5 pakai gitu, pokoknya murah banget ya. Kalau beli belanja-belanja online sekarang pas live di Shopee itu kayaknya harganya tuh potongan diskon sampai 50% gitu.
Dan nggak tahu kenapa aku tuh sekarang lebih senengnya check out barang di Shopee itu atau belanja pas lagi live gitu ya teman-teman, karena menurut aku ya jauh lebih murah harganya. Oke, ini aku beli tas kotak makan untuk bekal suami aku. Jadi ini aku juga belinya pas live gitu, dapat potongan harga 50%, lumayan ya teman-teman. Dan review untuk tas ini dari aku sih, untuk bahannya dia oke, tapi yang aku kurang suka itu di bagian resletingnya. Jadi resletingnya tuh B aja gitu ya teman-teman. Nah, aku juga beli untuk kotak makannya, dan ini aku kaget banget sih lihat kotak makannya ternyata sebesar ini. Aku kira tuh nggak terlalu besar gini ya teman-teman, tapi aku suka dia tuh bahannya tebal, dan juga untuk tingkat hangat makanan itu dia lama ya teman-teman. Nah, ini juga udah include satu paket sama sendok dan juga sumpitnya kayak gini. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang aku mau coba masukin ke dalam tasnya. Ini sih untuk dimasukin ke dalam tasnya sebenarnya dia muat ya, muat pas banget gitu teman-teman. Tapi kalau untuk aku pribadi, ini menurut aku kebesaran kotak makannya ya, jadi nggak bisa bawain termos kopi suami aku. Insya Allah nanti rencananya kepengen beli yang agak kecilan sedikit gitu. Tapi untuk tasnya ini recommended ya teman-teman. Lanjut ke paketan yang selanjutnya, ini aku beli parfum ruangan lagi dari mereknya Dahlia, teh keraton gitu. Jadi yang dulu aku beli itu, ini aku baru beli lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk harganya aku murah, dapat harga 8 ribuan per bungkusnya. Nah, ini aku kemarin pas buka-buka Shopee ketemu sama pouch gemoy kayak gini. Ini harganya murah banget, 7.000 atau 8 ribuan gitu, dan dia ada magnetnya. Ini bisa banget kita masuk-masukin untuk make up ataupun untuk charger, untuk pembalut atau untuk yang lainnya. Jadi kalau semisal biasanya kita langsung masuk-masukin perabotan atau barang-barang perempuan wanita gitu ya, yang biasanya suka pepergian, langsung masuk ke tas gitu ya. Jadi kalau nyari suka ribet, ini menurut aku sih ya penting juga ya punya pouch kayak gini. Next, lanjut, ini aku mau bongkar juga untuk paketan yang selanjutnya adalah stiker thank you. Ini aku beli stiker thank you ya teman-teman. Ini untuk stok aku. Khawatirnya kalau misalnya lagi ada orderan dadakan bisa pakai stiker ini. Nah, ini adalah kaos yang dikirim dari brand apa ya, aku lupa. Jadi kemarin itu pas waktu acara di Shopee Connect itu aku dijanjiin bakalan dikirim kaos anak, dan ini sekarang dikirimin ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini bongkar paketnya udah selesai, dan nanti untuk semua link belanja aku kali ini bakal aku cantumin di kolom deskripsi. Barangkali teman-teman juga ada yang mau check out samaan kayak aku, boleh dong. Oke ya, ini udah selesai. Lanjut, aku mau buang-buang dulu untuk plastiknya, dan jangan lupa sebelum dibuang untuk kertas identitas nama kita di bungkus paketnya itu disobek dulu ya, biar nggak disalahgunakan sama orang lain. Dan ngomong-ngomong soal beberes ini, aku tuh ngerjainnya di siang hari ya, di tengah hari bolong teman-teman, habis sholat duhur sekitaran jam 1 siang aku baru beberes rumah, karena emang dari pagi itu badan aku nggak tahu, nggak enak banget, bangun tidur itu badan aku pada sakit ya, kayak remek banget gitu lah teman-teman, capek banget ya karena emang dihajar masak 1 mingguan ini, dan masak itu juga nggak tanggung-tanggung, masak gede terus, masak banyak, jadi ya emang capek banget. Dan aku juga udah bilang sama suami aku kalau pagi sampai siang aku mau istirahat dulu, siang aku baru beberes rumah. Sebenarnya suami aku nggak pernah maksain aku harus beres-beres rumah dan rumah harus selalu rapi, tuh nggak pernah ya teman-teman. Tapi kalau untuk aku ya, kalau rumah bersih, rumah rapi gitu ya, dan lantai juga nggak lengket kan enak gitu ya teman-teman. Kita juga jadi penghuni di rumah ini juga kan enak gitu ya teman-teman. Walaupun rumah sederhana, rumah kecil apa adanya, yang penting bersih, dirawat, insya Allah bikin betah dan berkah ke rumah yang kita tinggalin. Amin. Nah, ini aku lanjut juga beberes untuk bagian meja TV. Ini nggak tau lah apa aja yang ada di sini, karena kalau misalnya aku lagi masak-masak pesenan kayak gitu, barang-barang yang ada di meja dapur aku tuh jadi pindah ke sini semua teman-teman, kayak rice cooker, pisau, sutil, semua aku pindahin ke sini teman-teman. Jadi kalau di dapur itu ya khusus untuk masak aja, karena ya namanya juga dapurnya juga sungguh sangat luas sekali, alias dapur senggol. Jadi mau nggak mau ya barang-barang diungsikan dulu ke ruang tamu.
Ini sekalian aja mumpung aku nyuci, aku mau sekalian cuci untuk si taplak raspur bulunya itu. Dan ini juga aku sekalian bersih-bersih ya teman-teman. Pokoknya hari ini aku fokus mau bebersih rumah. Dan ini saat aku bersihin meja TV ya, kepengen banget sih bersihin bagian dalamnya, tapi ya Allah mager banget karena itu tuh barang hiasan aku tuh kecil-kecil banget yang aku kumpulin dulu saat aku masih di Taiwan gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau mau bersihin itu harus bener-bener niatnya itu bener-bener kuat. Lanjut ya, ini aku bersihin juga untuk ambalan dan mainan suami aku, mobil-mobilan ini. Percaya deh teman-teman, semakin banyak barang-barang, semakin banyak hiasan di rumah itu yang ada, kita capek sendiri karena kita harus bener-bener rajin untuk bersihinnya ya teman-teman. Nah seperti ini juga aku lagi bersihin untuk daunnya karena emang udah berdebu banget. Ini tuh kayaknya udah hampir berapa ya, 2 minggu atau 3 minggu aku baru lap-lapin untuk si daun-daun pisang palsunya ini. Lanjut, pokoknya kalau udah bebersih tuh, kalau aku suka merembet kemana-mana ya teman-teman. Ada nggak yang sama kayak aku? Ini sekalian aja deh aku bersihin untuk kacanya dan juga ambalannya karena emang udah muncul sawang-sawang halus gitu ya. Sawang-sawang tuh apa ya? Kalau sawang bahasa Indonesianya apa sih teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar. Jadi tuh dia kayak udah kayak rambut-rambut sawang halus gitulah pokoknya. Oke ya, kamar udah selesai, ruang tamu udah selesai. Sekarang aku lanjut ke dapur aku yang super nggak tahu ini kayak apa bentukannya. Ini adalah perabotan aku yang kemarin habis masak-masak itu, terus lanjut masak pesenan nasi liwet dan belum sempet aku beresin teman-teman. Jadi untuk cuci piring sebanyak ini, aku tuh nggak di dapur. Kalau aku habis dapat pesanan atau masak besar itu, biasanya aku nyuci piringnya itu di depan rumah atau di teras gitu ya. Karena bisa sambil duduk dan yang pasti juga bisa sambil menghirup udara. Karena capek teman-teman kalau misalnya harus nyucinya di dapur sambil berdiri, dan juga ini kan perabotan atau kayak baskomnya gini kan gede-gede banget, itu menurut aku susah, yang ada nanti malah dapur aku becek. Jadi biasanya aku kalau cuci piring habis acara besar kayak gini, aku nyucinya di depan rumah aja. Dan untuk perabotannya ini tuh udah 2 hari berarti ya aku belum beresin teman-teman. Jadi ya udah selesai dicuci, dipindahin ke dapur, dibiarin aja di bawah gitu sampai dia kering sendiri. Tapi ini sih ada juga sih yang belum kering-kering banget, jadi masih ada airnya sedikit, jadi perlu dilap-lap juga. Nah untuk panci-pancinya di sini aku nyimpennya ya teman-teman. Dan kalau misalnya masih ada yang bertanya, Mbak Nia untuk bersihin pantat-pantat panci terus penggorengan itu pakai apa? Seperti biasa aku udah sering banget kasih tahu, aku pakai Kamaron dan juga sabun colek. Nanti untuk link pembelian Kamaron bakal aku taruh di kolom deskripsi ya. Nah ini pokoknya semuanya aku lap-lap ya perabotannya teman-teman sebelum disimpan ke dalam kitchen set ala-ala ini. Jadi untuk perabotannya kemarin teman-teman ada yang tanya pas aku di video apa ya, aku lupa deh. Ada yang tanya, Mbak Nia untuk beli perabotan-perabotannya itu belinya di mana? Untuk perabotan kayak gini tuh aku belinya baskom-baskom besar itu kadang ada yang di pasar, ada juga yang di tukang perabot keliling. Kalau misalnya perabot-perabot yang warnanya gelap-gelap, yang hitam, coklat, hijau tua itu aku belinya di tukang perabot keliling teman-teman. Harganya murah, hanya 5 ribuan aja. Serba goceng kalau di sini. Kalau yang lain ada yang aku beli online, ada juga yang aku beli dari Taiwan dulu. Nah ini pas aku lagi sortir baskom aku, ternyata ini baskom aku ada yang pecah satu, jadi ya udah aku mau buang aja teman-teman. Itu baskom udah lama banget, udah 4 tahunan lebih, dan harga belinya aku cuma 5.000 rupiah aja. Untuk perabotan masak aku mah nggak ada yang mahal-mahal teman-teman. Kalau aku sih yang penting fungsinya ya, yang penting fungsinya dan yang pasti bisa muat banyak. Karena kalau aku kan biasanya emang sering dapat orderan gini, jadi kayak perabotan kecil-kecil mini kayak gitu, kalau menurut aku malah apa ya, menu-menuin di dapur aku gitu. Karena kebiasaannya kan aku kalau pakai yang gede-gede terus gitu, jadi aku emang kurang suka sama perabotan yang mini-mini, terlalu mini gitu aku kurang suka teman-teman.
Oke, ini udah selesai aku beres-beres bagian atas. Pokoknya untuk kitchen set dalam ya seperti itu, dan mohon maaf masih berantakan banget, belum sempet aku bongkar-bongkar juga. Karena kalau untuk bongkar-bongkar di kultur kitchen set atas bawah itu Masya Allah bisa dari pagi sampai sore kayaknya aku bikin video. Oke ya, sekarang ini aku mau lanjut cuci piring dulu, tapi sebelumnya aku mau beresin dulu untuk percabai bawangan yang masih ada di dapur. Kemarin aku lupa nggak aku masukin teman-teman, ya Allah, aku lupa banget. Dan jadi ada beberapa sayuran yang kebuang gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa badan aku tuh rasanya capek gitu ya teman-teman, tapi ya secapek-capeknya aku sih kepengennya rumah tetap rapi, tetap bersih gitu, jadi enak buat dipandangnya. Nah ini juga ada beberapa sayuran yang kebuang ya teman-teman, aku lupa, ya Allah maafin aku lupa nggak aku masukin ke kulkas sebelum tidur. Jadi emang udah bener-bener capek banget, udah pengen istirahat, jadi aku nggak ngecek-ngecek bagian dapur lagi pas malam. Ini juga bekas bumbu ungkep ayam, ada juga bihun kebuang sedikit gitu, ada timun juga yang kebuang, tapi alhamdulillah ada selada yang masih bisa terselamatkan, jadi masih bisa nanti aku konsumsi buat lalapan atau untuk ditumis. Oke lanjut, sekarang aku mau cuci piring dulu. Ini tuh cucian piring sedikit sih ya teman-teman, gak banyak, tapi mumpung di dapur jadi sekaligus harus dibersihin sekalian. Nah, pokoknya aku mau bersihin total untuk dapur aku, tapi nggak sampai bongkar-bongkar kitchen set ya teman-teman. Aku mau bersihin untuk kompor juga, karena emang kemarin aku belum sempat bersihin kompor secara detail, cuma dilap-lap biasa aja. Sekarang saatnya aku sikat-sikat semuanya sampai dia bersih, karena kan ketumpahan minyak, kecipritan bumbu-bumbu kayak gitu ya teman-teman. Jadi emang untuk si tungku ini aku sering banget bersihin, kadang aku bisa selesai masak aku bersihin kayak gitu. Untuk bersihinnya pakai apa Mbak? Udah pakai sabun cuci piring aja. Kalau misalnya nggak ada sabun cuci piring bisa pakai sabun colek. Nggak usah gengsi ya teman-teman, toh dulu kita saat kecil orang tua kita, nenek kita kalau nyuci piring itu pakai sabun colek sebelum adanya sabun cuci piring cair gitu ya. Bahkan dulu aku zaman kecil pernah kok cuci piring pakai abu gosok. Pernah nggak ada yang mengalami kayak aku gitu. Jadi hidup mah apa adanya, jangan kegedean gengsi. Misalnya nggak kuat beli sabun cuci piring, bisanya pakai sabun colek, it's okay, kenapa enggak? Toh aku juga kadang seperti itu. Kalau misalnya mau cuci piring kehabisan sunlight, aku kadang suka pakai sabun colek teman-teman. Toh fungsinya juga sama aja kan, untuk menghilangkan noda dan bau amis gitu kan teman-teman. Yang penting pas saat kita membilasnya itu sampai dia benar-benar bersih dan benar-benar kesat. Nah ini udah selesai cuci buat si tungku kompornya. Lanjut aku mau bersihin juga untuk sink cuci piring aku. Ini untuk bersihinnya aku pakein cairan ya teman-teman, aku pakein cairan Mama Lemon yang khusus untuk stainless gitu. Jadi kadang aku suka pakai kayak gini, tapi ini tuh nggak sering banget. Ini tuh aku punya bungkusan yang kecil ini aja, ini udah hampir mau setengah tahun gak habis-habis. Karena emang kan biasanya kalau selesai nyuci piring aku selalu bersihnya pakai sikat dan juga sabun cuci piring biasa ya. Sesekali aja sih kadang aku bersihin pakai yang ini, karena kalau misalnya bekas kunyit gitu kan emang agak susah, dan bisa kebantu sama Mama Lemon yang stainless ini. Nah ini juga pakainya sedikit-sedikit aja dan tinggal digosok aja teman-teman. Biasanya kalau untuk bersihin sink itu, kalau misalnya udah kotor banget dan banyak banget noda-noda, aku biasanya suka pakai bantuan Kamaron. Jadi kalau nggak terlalu kotor, aku cuma pakai sikat yang khusus untuk wastafel cuci piring ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku sekalian mau lap-lap juga untuk dapur aku, meja dapur dan tembok dapurnya. Karena ini aku pakai kertas sif atau wallpaper ya teman-teman. Apa sih bedanya wallpaper dengan kertas sif Mbak? Sama aja ya teman-teman, cuma kalau kertas sif ini dia itu semakin kena panas, misalnya kena api, dia malah semakin merekat kuat. Dan juga untuk daya rekatnya dia jauh lebih kuat, dan untuk warnanya dia juga jauh lebih bagus ya kalau menurut aku teman-teman. Nah ini sekalian aku lap-lap untuk perabotan aku seperti rice cooker dan juga yang lainnya, karena kemarin ini tuh aku pindahin teman-teman, aku pindahin ke ruang tamu, ke meja TV gitu. Jadi di dapur bener-bener fokus untuk masak aja.
Untuk cairan pembersih ini aku pakai Mr. Muscle, itu untuk tembok, dapur, meja dapur dan juga kompor aku pakai Mr. Muscle. Tapi kadang aku juga pakai hanya cairan cuci piring aja. Kalau misalnya ini benar-benar kotor banget, baru aku pakainya Mr. Muscle ini. Nah ini tuh PR banget, aku kepengen bersihin kompor aku yang udah agak gosong-gosong itu. Tapi aku bingung bersihinnya pakai apa ya. Teman-teman adakah yang tahu gimana cara bersihin gosong-gosong yang ada di kompor tanam aku itu? Boleh yuk tulis di kolom komentar. Nah ini aku 2 kali ya semprotin Mr. Muscle-nya karena ini bener-bener kotor berminyak banget. Jadi aku 2 kali untuk bersihin kompornya. Dan yang terakhir ini aku elapnya pakai tisu dapur yang tisunya tebal gitu teman-teman. Jadi biar bener-bener dia itu hilang minyaknya dan keset nanti di bagian temper glass kompornya ini. Untuk kompornya sendiri teman-teman ada yang tanya kemarin mereknya apa. Ini aku pakai merek yang Diamante dengan kode Elegantia 738WX. Nah gimana sampai di video ini teman-teman, jangan bosan jangan jenuh ya karena emang videonya durasinya lumayan panjang banget. Sebenarnya ada sih beberapa orang yang menyarankan aku, ya udah Mbak kalau videonya kepanjangan dibikin episode 1 episode 2 aja. Tapi kalau buat aku kurang begitu suka yang episode-episode gitu ya teman-teman. Jadi aku pengennya tuh video aku ya hari ini selesai ya selesai satu video gitu pengennya. Teman-teman jangan bosan ya. Oke lanjut, ini semua kerjaan udah selesai. Lanjut ini aku mau sapu-sapu dulu. Nah untuk nyapunya sendiri ini aku juga sebenarnya nyapu 2 kali nyapu ya teman-teman karena emang beneran ngeres banget. Pertama ngeres dari bangkai-bangkai semut ya, terus juga ngeres dari bagian atas karena dapur aku belum dipasang plafon, jadi suka ada ya rontokan-rontokan apalah yang jatuh ke dapur gitu teman-teman. Dan ini tuh udah sore ya teman-teman, pokoknya suami aku udah pulang kerja, aku masih beberes rumah karena emang kerjaan aku banyak banget. Dan sekarang suami aku aku suruh duduk di depan rumah dulu, aku usir sebentar karena aku masih lanjut bikin video, masih mau nyapu ngepel dulu teman-teman. Kemarin siapa ya yang tanya, aku lupa banget Mbak Nia, kenapa sekarang untuk ruang tamunya nggak dipasang karpet lagi di bawah sofa. Aku tuh sebenarnya kepengen ya teman-teman, tapi aku sekarang kayaknya lebih nyaman seperti ini karena pertama untuk nyapunya itu enak, nggak ribet harus kebas-kebas dulu, dan juga ya enak aja gitu, cepet buat nyapu ngepel itu cepet ya teman-teman. Kalau untuk karpetnya sendiri aku simpen, habis aku laundry aku simpen dulu, nanti kalau misalnya udah kepengen pasang ya insya Allah aku pasang lagi. Lanjut ya, ini aku sekalian aja nyapu-nyapu untuk di teras rumah, di jalan juga karena emang kotor banget. Pokoknya aku nggak tahu beberapa hari kemarin ya aku tuh nggak nyapu depan rumah sama sekali. Pertama emang karena lagi dapat pesanan orderan, dan juga emang waktu aku yang nggak kepegang, udah capek kalau sore gitu ya teman-teman. Kadang kalau habis selesai orderan itu nyampe malam masih nyuci piring kayak gitu. Jadi sekarang mumpung aku jadwalnya bebersih ya udah sekaligus. Jadi sebenarnya kalau bebersih rumah aku itu kalau misalnya aku nyambi ada pesanan ya kayak gitu, 1 hari fokus untuk bebersih rumah aja. Dan untuk kali ini aku nggak masak teman-teman, capek banget, dan tadi suami aku emang udah ngajakin nanti habis maghrib kita mau makan di luar aja gitu. Sesekali jajan di luar nggak apa-apa ya teman-teman. Karena emang capek banget badannya, dan ini tetap aku paksakan untuk bebersih karena kalau ngeliat yang kotor begini berantakan, lantai lengket juga emang nggak enak banget. Nah tadi aku udah sempet jemur baju, tapi mohon maaf nggak aku rekod karena emang buru-buru biar masih dapat panas teman-teman. Dan ini juga udah jam 5 tapi kondisinya masih panas banget nih di daerah aku. Nggak tahu ya kapan sih dapat turun hujan, ya Allah. Pokoknya ini udah gersang banget. Aku tuh kangen banget mencium tanah kering yang kesiram air hujan gitu, kayaknya kan sedep wangi gitu ya teman-teman. Di tempat teman-teman udah pada hujan atau belum sih? Boleh terus di kolom komentar. Kalau di Cikarang belum ada tanda-tanda hujan mau turun sama sekali ini. Sekalian aku juga tadi siram-siram untuk tanaman aku. Alhamdulillah ya, tanaman kok kalau nggak diurus dia malah gemoy-gemoy. Aku kadang bingung teman-teman.
Banyak banget juga teman-teman yang menyayangkan, sayang banget ya Mbak, sekarang di depan rumah itu udah nggak ada tempat dudukan, dan sekarang udah ada tembok kayak gini yang berdiri. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting aku masih bisa menata depan rumah aku, masih bisa duduk juga di depan rumah teman-teman. Dan kalau menurut aku sih sekarang malah jauh lebih adem ya kalau siang ke sore gitu, karena kan udah ketutupan sama tembok depan rumah itu. Nah lanjut terakhir ya teman-teman, ini alhamdulillah kerjaan aku udah beres. Sekarang aku ngepel dulu. Untuk alat pelnya kemarin masih ada yang tanya Mbak belinya di mana. Aku belinya di Shopee. Nanti untuk link pembelian bakal aku taruh di kolom deskripsi. Mbak, itu untuk air ngepelnya dimasukin dari mana? Dimasukin dari bagian atas yang handle putih itu ya teman-teman, dibuka aja. Terus kita kasih cairan untuk ngepelnya. Kalau aku biasanya cairannya itu aku campur air dulu di dalam botol, baru aku masukin. Oke, ini aku udah selesai ya teman-teman kerjaan rumahnya, dan ini udah maghrib, udah azan maghrib, alhamdulillah. Sekarang aku mau lanjut gelar untuk karpet transport, karena biasanya kalau malam aku suka leyeh-leyeh sama suami aku di depan TV kayak gini. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Nanti kita sambung di video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.